dengan pemagangan secara umum, baru nanti terkait dengan kekhususannya nanti teman-teman karena sudah memiliki instansi notaris PPAT, ya nanti semaksimal mungkin akan saya sampaikan terkait dengan instansi pemagangan yang Anda telah pilih. Saya izin share screen, Mbak Fitri. Pak, sudah bisa. Oke. Ya, saya akan cepat saja karena ini terkait dengan materi umum ya, materi umum dulu. Jadi memang pemagangan atau internship di Fakultas Hukum UI ini memang hal yang baru gitu ya. Mungkin baru 2 tahun ini ya, kalau tidak salah. 4 semester inilah. Kurang lebih itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai newcomer itu atau mata kuliah baru, dan memang baru sekitar 1 tahun ini diberikan tanggung jawabnya kepada Pusdiklat secara formal. Gitu ya. Jadi awalnya ada kepanitiaan ad hoc, gitu ya, ada tim ad hoc, dan sekarang sudah formal di AMPU atau di bawah Pusdiklat selaku pengampu mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, memang Pusdiklat ini, pemagangan ini memang sedang mencari bentuk ya, mencari bentuk yang ya mendekati ideal lah. Kalau ideal pun mungkin tidak bisa ya, karena memang terkait dengan metode pembelajarannya memang perlu banyak hal-hal yang harus dibenahi. Belum juga ditambah ini memang mungkin nanti besok kalau teman-teman sudah jadi pejabat itu, kalau ganti pejabat itu nanti ganti aturan lagi. Ini juga baru kemarin kalau nggak salah diketok di paripurna Dewan, bergabungnya kembali yang sudah cerai talak 3, tapi tidak melalui proses pernikahan dengan orang lain dulu, langsung rujuk lagi gitu ya. Itu antara Kemenristek dengan Kemendikbud digabung lagi. Ini ya bahasanya ayah wae gitu ya. Dulu dipisah, diceraikan, sekarang cerainya bukan karena cerai sendiri, tapi cerai karena dipaksa cerai. Karena bagi-bagi kekuasaannya susah. Kekuasaannya kalau tidak dipecah itu tidak ada yang dia dapat. Ya inilah pemerintahan kalian itulah ya. Jadi agak aneh-aneh. Nah, sekarang digabung lagi, dan belum lagi nanti entah 3 periode atau 2 periode urusan mereka lah. Tapi terkait dengan kurikulum ini yang memang jadi bukan beban ya sebenarnya, tapi jadi berat karena selalu berganti-ganti rezim. Sehingga memang yang sebenarnya dikorbankan bukan hanya mahasiswa ya, tapi stakeholder di pendidikan itu juga merasakan berubah-berubah terus gitu ya kebijakan-kebijakan, sampai yang terakhir ini ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar apalagi ini kan juga repot juga memahaminya. Karena ada keharusan mahasiswa nanti mengambil sekian SKS di luar prodi yang sedang dia geluti sekarang. Jadi misalnya sekarang Fakultas Hukum, jadi nanti ada 2 atau 4 SKS ya, itu harus mengambil prodi di prodi lain. Teknisnya gimana juga nggak tahu itu. Itulah ayah wae itu. Jadi oke lah, termasuk juga nanti pemagangan juga ada hal yang akan digabung dengan tugas akhir. Ya. Jadi magang, tugas akhir, sama KKN. Jadi SKS-nya gemuk. Jadi tidak 2 SKS, tapi mungkin bisa 6 SKS gitu ya.
Nah, harapannya nanti teman-teman ketika pemagangan KKN dan skripsi itu ya, tugas akhir, itu sudah ada outcome-nya. Outcome-nya itu adalah ya menuliskan karya ilmiah lah bahasanya. Nah, ini masih digodok kurikulumnya dan wah itu butuh waktu yang tidak bisa direcokin dengan hal yang lain. Makanya ya udah sementara ini apa namanya memang sedang mencari bentuk, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemarin saja yang baru pertama kali apa namanya awal-awal pandemi itu kita memang agak kerepotan untuk pemagangan karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya, sehingga pembelajaran atau metode pemagangannya memang menjadi berubah total. Nah, tujuan pemagangan yang diharapkan dari Fakultas Hukum ini sebenarnya ya tidak muluk-muluk ya sebenarnya. Ya paling tidak yang paling mudah itu ya mengenalkan dunia kerja profesi hukum lah paling tidak seperti itu. Nah, pilihan yang Anda telah telah tentukan tersebut yaitu setidaknya gambaran ya, walaupun saya yakin itu bukan murni dari kalian, ada yang juga tidak murni dari pilihan kalian. Ada yang ikut temennya, ada yang mohon maaf instruksi dari Menteri Dalam Negeri setempat, ayah ibu maksudnya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan keluarga. Ada juga yang ya udahlah daripada nggak ikut magang lah, ikut aja, dan seperti itu. Tapi kita ambil idealismenya ya memang mengenalkan dunia kerja. Ya setidaknya Anda ya walaupun nanti entah berprofesi di dunia hukum atau tidak, ya paling tidak di dunia maya gitu ya, tidak di dunia lain. Tidak seperti itu. Nah, setidaknya seperti itu ya harapannya kita outcome-nya ya memang yang di Fakultas Hukum memang ada 3 ya, ada praktisi hukum, ada akademisi, dan ada penggiat masyarakat. Nah, harapannya 3 itu ya, outcome dari lulusan Fakultas Hukum itu menjadi 3 pionir itu, ya praktisi, akademisi, dan penggiat masyarakat. Nah, salah satunya adalah mungkin yang sudah Anda pilih saat ini ya, ini adalah profesi notaris PPAT. Ya, paling tidak linear dengan bidang hukum Anda. Jangan nanti Fakultas Hukum tapi nanti kerjanya di apa namanya di bangunan, di developer, tapi bagian apa namanya aduk semen misalnya. Ya, yang sarjana teknik malah jadi pegawai bank dan lain sebagainya. Jadi enggak paling tidak seperti itu. Jadi mengenalkan dunia profesi dalam konteks ini ya berarti Anda mencoba untuk mengenal dunia profesi notaris atau PPAT. Mencetak lulusan yang siap kerja dan siap dikembangkan ya paling tidak Anda ya harapannya seperti itu ketika sudah mengenal dunia profesi Anda ini misalnya seperti itu Anda mungkin jadi ada beberapa kemungkinan Anda semakin tertarik atau bahkan tidak tertarik sama sekali karena repot. Apalagi kalau harus mengenal dunia notaris, prosesnya juga sangat panjang dan berliku, dan harus sikut sana sikut sini, dan lain sebagainya, sehingga mungkin menjadikan Anda tidak nyaman, ya. Atau bagaimana terserah. Tapi paling tidak teman-teman diharapkan untuk siap kerja gitu ya, siap pakai, ya. Kurang lebih begitu. Nah, yang lainnya untuk tujuannya ya paling tidak ya menerapkan ya, paling tidak bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dalam masa perkuliahan di dalam praktek di profesi yang tempat Anda magangin. Ya, jadi misalnya nanti Anda notaris, ya paling tidak gambarannya ketika Anda sudah Anda mengambil profesi notaris, paling tidak sudah ada basic-basic atau dasar-dasar terkait dengan kontrak. Misalnya. Nanti ditanya pada saat pemagangan, ditanya komparisi apa Mas?
Premis itu apa, Mas? Waduh, repot nggak tahu. Ya asumsinya teman-teman ya memang sudah mengambil mata kuliah tersebut ya paham ya, walaupun mungkin pahamnya di luar kepala sehingga lupa semuanya. Karena ini kepala di luarnya berarti kan bukan hafal tapi jadi lupa semua. Nah, yang terakhir ya terkait dengan jalinan kerjasama ya. Ini juga jadi kepentingan secara akademis oleh Pak Fakultas kerjasama dengan apa namanya para pemangku kepentingan ini, profesi ini, sehingga ini juga menambah nilai poin akreditasi fakultas ya dalam konteks akreditasi. Jalinan kerjasama itu memang sangat diharapkan. Nah, syaratnya mungkin teman-teman juga sudah ya 80 SKS dan sebagainya. Nah, untuk yang masa pandemi ini memang model pemagangannya ada dua ya. Pemagangan biasanya ada pemagangan mandiri dan ada pemagangan reguler. Biasanya dua ini saja yang ada. Nah, pemagangan mandiri ini ada dua, pemagangan mandiri pada saat semester berjalan, tapi ini juga ada prasyaratnya ya. Prasyaratnya ketat karena kalau tidak salah maksimal 6 SKS ya. Itu pun mengulang kalau tidak salah ya. Dan yang pemagangan mandiri pasca UAS. Terus yang lainnya adalah pemagangan reguler. Pemagangan reguler ini adalah pemagangan pasca UAS gitu ya, di akhir semester. Nah, metodenya memang secara umum ya, metodenya untuk perkuliahan karena ini juga salah satu mata kuliah dalam rangkaian semester genap 2020-2021 yang notabene adalah mengikuti edaran dari rektor UI ya, bahwa selama perkuliahan semester genap 2020-2021 itu menggunakan metode daring atau online. Nah, terkait dengan pemagangan ini, maka substansinya atau prinsipnya adalah metode pemagangannya dengan online. Termasuk yang luring, termasuk yang magang mandiri ya. Termasuk yang magang mandiri memang prinsipnya adalah dengan metode daring. Namun, jika memang instansi pemagangan memang tidak bisa atau tidak mengizinkan terkait dengan model daring, maka ada prasyarat ya. Ada prasyarat yang harus ditempuh, paling tidak mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan izin dari orang tua atau walinya agar diizinkan untuk mengikuti perkuliahan pemagangan secara luring. Karena memang bukan tanpa sebab ya, atau bukan tanpa alasan kita membatasi itu ya, karena ada beberapa case ya sebelumnya. Yang pertama yang saya ingat itu mahasiswa IP ya, ini mungkin ada mahasiswa IP ya, ada mahasiswa IP yang posisinya di Jakarta kalau tidak salah, itu meminta untuk, atau ya bahasanya sih meminta ya, tapi agak memaksa gitu. Agak memaksa bahwa dia minta luring. Namun dosen yang bersangkutan karena itu harus mendapat izin dari dosen, sehingga agak kerepotan karena tidak tahu kondisi di Jakarta. Ya tahunya zonanya zona hitam Jakarta. Nah, ketika tidak diizinkan, dilematis gitu ya. Sehingga salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah paling tidak mahasiswa tersebut mendapatkan izin dari orang tua atau wali terkait dengan pembelajaran magang secara luring. Itu satu. Yang kedua, ketika pembelajaran luring diizinkan, ini memang dengan konsekuensi. Gitu ya. Karena ada beberapa yang semester kemarin ya, khususnya yang saya ampuh saat itu, ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan apa Pak ya, saya belum. Dinas Perindustrian kalau tidak salah di Purworejo, itu kepala dinasnya positif. Sehingga semuanya kena tracing termasuk mahasiswa yang magang. Ya alhamdulillahnya memang negatif ya, tapi itu juga sempat deg-degan juga. Karena ya mau nggak mau kita juga apa ya, paling tidak ikut bertanggung jawab lah ya. Dengan kondisi seperti ini, anaknya sudah diberitahu
tetap pengen luring dan lain sebagainya karena instansi juga seperti itu, sehingga walaupun sempat tanda kutip dirumahkan ya, isoman sendiri, isoman, jadi ya seperti itu ya penjelasannya. Jadi memang bukan tanpa alasan kita memang secara prinsip memang dengan daring. Ada juga yang dari bagian hukum Pemda Bantul, itu juga bagian hukumnya juga ada salah satu staf yang kena. Itu juga agak menimbulkan sedikit salah paham antara mahasiswa dengan pengelola pemagangan. Karena itu juga lama ya, dan ini terkait dengan waktu pemagangan, ini juga salah satu kendalanya. Kita harapkan bisa dipindahkan mahasiswa tersebut agar bisa memanfaatkan waktu yang sudah tertinggal tersebut. Tapi mahasiswanya malah entah senang, entah bagaimana, alasannya kami minta dihormatilah keputusan kami memilih bagian hukum Pemda Bantul, kok dipindahkan seenak Bapak. Ya padahal kita punya alasan atau punya reasoning yang bisa dipertanggungjawabkan agar mahasiswa itu bisa menjalankan proses magangnya sebagaimana teman-teman yang lain yang harusnya sudah mendapatkan sekian jam jadi kurang dan lain sebagainya ya. Itu kalau tidak salah 3 hari ya, 3 hari atau 4 hari break itu mereka. Nah dari situ makanya secara keseluruhan atau secara umum bahwa metode pemagangan untuk semester genap 2020-2021 adalah secara daring, termasuk nanti metode pembelajaran terkait dengan pemagangan reguler juga dengan daring. Ya, jadi nanti mungkin ada perubahan sedikit terkait dengan metode pembelajaran daring untuk yang reguler, nanti seperti model team teaching, gitu ya, seperti biasanya. Lah kurang lebih ya ini waktu ya. Kalau yang maksimal 3 bulan ini biasanya yang mandiri semester berjalan. Ya kurang lebih, apalagi kalau yang genap ini biasanya agak tanda kutip terhambat karena puasa maupun lebaran. Bukan puasa dan lebarannya yang menghambat ya, tapi maksud saya biasanya itu jadi terkendala. Gitu ya. Jadi repot ngaturnya. Memang seolah-olah yang dikambing hitamkan puasa. Gitu ya. Katanya puasa jadi dikambing hitamkan. Nah, yang reguler, ya khususnya reguler ini juga ya kami mohon maaf karena memang ya kemarin masukan dari teman-teman yang reguler yang ganjil 2020-2021, waktu 3 minggu itu tidak efektif. Bahkan dari kantor pemagangan, dari instansi pemagangan yang kemarin kita magangi begitu, di samping mereka mengapresiasi kegiatan pemagangan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UI, atau bahasanya ya sangat baiklah pemagangan Fakultas Hukum UI begitu. Namun di satu sisi mereka mengkritik juga terkait dengan waktu. Waktunya hanya 3 minggu. Padahal idealnya untuk pemagangan itu waktunya 3 bulan. Nah, 3 bulan berarti 1 semester. Kurang lebih 1 semester. Nah, kalau 1 semester ya bebas teori mestinya. Dan kalaupun mau 3 bulan itu 1 semester itu ya paling tidak hanya skripsi sama magang itu saja. Kalaupun nanti harus digabung dengan KKN, ya itu jadi satu paket ya enggak apa-apa. Saya setuju kalau itu. Tapi diubah dulu kurikulumnya. Begitu. Ya. Jadi ini memang sangat dilematis, Mbak. Terkait dengan 1 bulan, tidak sampai 1 bulan. Padahal kalau yang semester genap ini kalau dilihat di kalender akademik cuma 2 minggu. Ya kan semakin menyusut dari 3 minggu menjadi 2 minggu. Kan jadi repot. Tidak ada peningkatan, tapi malah menyusut banyak. Nah, itu pun juga kita sudah sampaikan kepada pimpinan, dan kemarin kita sudah koordinasi dengan bagian akademik juga, memang ya bukan toleransi ya sebenarnya, jadi diberikan waktu sampai 3 minggu.
kalaupun 1 bulan itu sudah dengan responsi dan segala macam, sehingga nilai untuk nilai pemagangan di KHR-nya sudah keluar. Nah ini memang harus berkejaran, Mas. Mohon maaf sekali karena memang ketika kayak kemarin ya, kita baru responsi sudah yudisium, artinya nilai harus sudah diserahkan kepada pihak fakultas. Nah padahal kita belum apa-apa. Nah ini memang kendalanya di situ ya, salah satunya. Makanya nanti mungkin teman-teman mohon maaf agak dioprak-oprak sama asisten maupun dosen pengampu magang terkait dengan laporan, terkait dengan TOR, terkait dengan yang lain, penilaian dari instansi magang, itu ya mau nggak mau memang harus kerjasama yang baik antara kita semuanya. Jadi tidak asal-asalan gitu. Sehingga harapannya kerjasama itu bisa berjalan dengan baik. Ini bukan karena Anda memang disuruh cepat atau tidak, tapi ya memang waktu berkejaran begitu, karena salah satu efeknya itu nanti kasihan mahasiswanya ketika nilai belum keluar, dia misalnya sudah mau tutup teori, dia syarat tutup teori itu harus semuanya harus pendadaran, harus tutup teori. Ya kalau nilai pemagangannya keluarnya baik atau lulus, kalau tidak, nah ini kan ada semacam tanda kutip jaminan dulu dari pengelola magang bahwa mahasiswa ini harus nilainya minimal lulus kan begitu. Ya coba kalau sampai nggak lulus, kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Ini yang jadi kendala kita memang secara administrasi ya. Memang rezim administrasi betul Mas. Jadi agak repot kita. Nah, ini juga terkait dengan waktu 96 jam. Memang ini tentatif lah ya, fakultatif. Jadi kalau nanti makanya ini harus selalu berkoordinasi dengan dosen maupun asisten ya untuk terkait dengan pemanfaatan waktu 96 jam itu. Berarti prinsipnya tetap 96 jam. Ini juga sudah linear dengan 2 SKS ya. Jadi hitungannya sudah sepadan dengan 2 SKS. Walaupun itu konteksnya adalah luring. 96 jam itu luring. Namun makanya saya bilang tadi tentatif atau fakultatif, nanti menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kira-kira misalnya kayak beberapa waktu yang lalu ada mahasiswanya sakit, ya sehingga dia hanya bisa sampai sekian jam saja. Nah ini memang kita harus pertimbangkan ya, kita harus ada diskresi terkait dengan hal ini. Makanya saya bilang tadi tentatif, tergantung nanti kita analisanya bagaimana terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi tidak bisa ya case by case lah, tidak bisa kita generalisir semuanya. Tapi prinsipnya 96 jam. Kalau yang reguler mungkin sudah bisa tertata ya, sudah bisa menata diri dengan baik sehingga 96 jam bisa tercover. TOR ini penting juga khususnya bagi teman-teman yang magang mandiri ya. Harapannya begini ya, ini memang kadang-kadang kemarin yang agak bermasalah, agak salah pahamnya antara instansi ya, pemagang dan pengelola. Ya, jadi sebenarnya gini, mekanismenya ketika teman-teman sudah menentukan saya mau magang di kantor advokat misalnya mandiri, misalnya secara mandiri. Ya paling tidak Anda survei ke sana. Oh boleh tidak, boleh misalnya. Nah misalnya boleh, nah Anda tinggal tidak harus pakai surat pernyataan. Anda chat aja, misalnya Anda chat dengan instansi pemagangan itu, chat dan lain sebagainya sudah, dan nanti sampaikan aja ke pengelola PKP, pengelola Pusdiklat, pengelola pemagangan. Mas, Mbak, ini saya sudah diterima di kantor ini, namanya ini. Nah, nanti akan dibuatkan suratnya, surat permohonannya. Jangan mendownload formulir itu. Formulir itu bukan sebagai surat pengantar dari fakultas yang tidak ada kopnya. Ya pasti dimarahin lah sama instansi. Wong ini Fakultas Hukum UI kok nggak ada kopnya. Ya siapa yang suruh download gitu kan? Nggak ada yang suruh download. Itu kalaupun Anda download, itu paling tidak menyampaikan bahwa
Itu loh paling tidak teman-teman ketika menghubungi instansi pemagangan yang mandiri itu seperti itu. Anda tanya PIC-nya siapa, namanya siapa, nanti suratnya tertuju kepada siapa. Sebenarnya ya itu. Tapi pemahaman-pemahaman itu yang kadang-kadang menjadi salah paham ya. Dan terus membandingkan dengan kampus-kampus lain lah, ini yang paling saya tidak suka. Kalau kampus lain seperti enggak, kalau kampus lain ya sudah kamu ikut kampus lain aja. Nggak usah ikut sini, saya bilang pindah aja resign. Kok banding-bandingkan dengan kampus lain? Ya jangan seperti itulah. Ya, jangan dibanding-bandingkan dengan kampus lain. Kalau mau penyelesaian, ya ayo kita selesaikan bareng-bareng, nggak usah banding-bandingkan dengan kampus lain, langsung ditunjukkan di screenshot. Gini loh Pak, kalau di kampus lain seperti ini. Saya nggak butuh itu. Masalahnya itu kamu seperti ini. Nah, kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya. Jangan terus malah membanding-bandingkan. Misalnya kamu saya bandingkan dengan, misalnya kayak saya inilah, nggak usah kamu lah, nggak usah kalian itulah. Saya kalau dibandingkan dengan yang lebih kurus dari saya, ya saya marah lah karena terkait dengan body gitu kan. Ya marah gitu kan, banding-bandingin gitu kan, ya nggak bisa. Ya rumput tetangga pasti lebih hijau lah daripada rumput sendiri. Kan begitu. Ya mungkin paling tidak kita nggak usah membuka aib pada fakultas atau tetangga yang lain dah. Kan begitu. Kalau misalnya itu aib kan harus kita tutupi. Kan perintah dari agama juga seperti itu. Kalau kita menutup aib orang lain, ya kita akan ditutup aib kita oleh Allah. Nah, TOR ini ketika nanti Anda sudah dapat kantornya, Anda paling tidak mau konsentrasi di bidang apa sebenarnya itu. Misalnya di advokat misalnya. Anda konsentrasinya mau di apa? Nah, Anda bikin tornya di situ. Oh, Anda mau terkait dengan penanganan perkara perdata di kantor advokat ini. Anda bikin seperti itu. Jadi sudah ada gambaran, jangan blank, jangan kosongan. Maka neng dia bingung. Jangan seperti itu. Ya kalau yang reguler sudah given, tidak ada masalah. Tapi yang mandiri ini yang perlu ada agak sedikit dilecut ya, biar ya. Nah paling tidak seperti itu. Misalnya, ya ini juga sempat salah paham juga ya. Benar, memang mau magang mandiri, tapi magang mandiri bukan kaitannya dengan mata kuliah pemagangan. Sampai Pak Dekan, sampai guru besar sampai turun tangan hanya untuk masalah urusan seperti ini kan repot. Yang dipikir katanya Pusdiklat mempersulit lah, terlalu rezim administrasi lah dan sebagainya. Loh, ternyata singkat cerita ketika saya korek betul, saya teliti betul, ternyata mahasiswa ini tidak ada kaitannya dengan mata kuliah pemagangan. Dia memang mau magang mandiri, maksudnya memang dia mau magang di Mahkamah Konstitusi, tidak ada kesangkut pautnya dengan mata kuliah pemagangan. Itu kalau nggak diuraikan begitu, bisa kelahi loh kayak gitu. Sampai Pak Dekan bilang, kok mbok jangan dipersulit. Waduh, saya nggak mempersulit, Pak, kami nggak mempersulit. Ternyata saya tanya mahasiswanya, pengennya gimana tuh Mbak? Pak, saya itu pengen magang di Mahkamah Konstitusi, magang atas inisiatif saya sendiri. Walah, itu tuh maksudnya. Makanya pakai bahasanya yang benar, nyampaikannya yang benar, jangan magang mandiri. Dan itu atas rekomendasi dari dosen ini misalnya itu. Oh iya, saya sangat menghargai, saya bilang gitu. Tapi dalam konteks ini bukan ke sini kalau Anda mau minta suratnya. Ini kan salah alamat. Ya kalau kayak Ayu Ting Ting dapat duit kan, salah alamat, nyanyi salah alamat jadi duit. Kalau kita dapat makian itu kan. Caci maki itu kayak gitu. Makanya kalau bisa ya cobalah disampaikan yang benar gitu ya, agar kami pun bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang kepada teman-teman semuanya. Nah, harapannya ketika nanti Anda selama pemagangan bisa melakukan bimbingan atau monitoring dengan konsultasi dengan dosen pembimbing magang dan juga bisa dengan asisten. Ya, untuk notaris itu Bu Indah ya, Bu Indah dan asistennya Mbak Mia dan Mbak Titi Rahmiati dan Mas Randa kalau tidak salah. Ya, ini sebenarnya yang harus menyampaikan ini Mbak Indah, Bu Indah, tapi
Winda ada acara sehingga saya yang menyampaikan. Jadi nanti pembimbingan Anda bisa apa namanya konsultasi, bisa sampaikan kepada dosen, pengampu magangan, dan juga nanti dengan asisten ya, koordinasi dengan itu sehingga nanti bisa ada masukan, ada saran dan lain sebagainya. Intinya begini, nggak usah ngeyel gitu aja lah. Ketika diberikan masukan seperti ini, silakan ikuti dan tidak usah banyak masalah. Jadi ikuti sajalah begitu. Gampangnya seperti itu. Nah, nanti ketika sudah magang dan selesai semuanya akan ada ujian responsi dan penilaian. Penilaiannya itu masing-masing dari instansi pemagangan maupun dari dosen. Dari dosen maksudnya dari ujian responsi. Dari instansi pemagangan itu nanti misalnya kalau yang mandiri nanti minta nilai dari instansi pemagangan. Nanti kalau yang reguler nanti dari pembimbing instansi magang yang nanti akan ditunjuk untuk membimbing secara reguler. Jadi 50-50 nilainya ya, 50%, 50%. Itu, nah selama magang, khususnya yang luring, ya ini harus hati-hati. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu saya tekankan atau saya pertegas di sini. Ya, paling tidak Anda harus mematuhi segala peraturan. Kalaupun nanti di peraturan atau ketentuan di dalam instansi magang tidak ada, paling tidak dengan ketentuan yang ada di universitas. Misalnya dalam cara berpakaian. Ya berpakaian ya seperti layaknya orang apa namanya berkantor seperti apa. Ya ada yang macam-macam ya, ada yang ini khususnya yang luring ya, yang apa khususnya yang mandiri, misalnya mandiri luring, itu biasanya ya ada yang udahlah putih hitam aja kayak wong Laden, kayak wong Sinoman gitu. Pelayan toko apa namanya? Pelayan kafe gitu ya, enggak apa-apa. Ada yang pakai jaket alma mater, ya silahkan. Ada yang pakai bebas tapi harus pakai jaket alma mater. Tapi prinsipnya adalah menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Tidak apa namanya? Berpakaian yang tidak layak gitu ya. Ya yang perempuan pakai jilbab yang benar, terus yang laki-laki ya nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini tadi fokus tor. Nah, ketika magang nanti ya harapannya teman-teman juga fokus pada tor yang Anda sudah buat. Termasuk juga nanti teman-teman yang magang reguler. Misalnya magang di kantor notaris, apa yang Anda fokuskan dalam tor tersebut? Misalnya tidak disampaikan dalam materi dalam penyampaian materi oleh pembimbingnya, pembimbing instansi magang atau PIC-nya misalnya begitu. Ya Anda tanyakan, misalnya Anda adalah notaris ya, Anda mau terkait dengan legalisasi atau war making lah terkait dua itu. Nah, Anda tanya kalau misalnya tidak disampaikan, Bu, Pak, misalnya kalau terkait dengan legalisasi bagaimana? Apakah dengan misalnya Anda akan menyampaikan apakah legalisasi kalau kontrak sudah dilegalisasi itu kekuatannya menjadi sama dengan kekuatan akte otentik atau akte notarial misalnya. Ya Anda harus tanyakan kalau memang fokus store-nya ada di situ. Atau mungkin Anda mau terkait dengan notaris misalnya store-nya apa ya kalau notaris ya. Atau PPA misalnya notaris mau membedakan apa sih fungsi notaris dengan perbedaan antara notaris dengan PPAT misalnya. Sama, enggak beda misalnya. Nah, nanti Anda fokuskan di situ ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak fokus pada tor yang sudah Anda buat itu sudah Anda rencanakan. Ya terutama yang mandiri ini juga harus fokus ke situ. Misalnya juga kalau kejaksaan misalnya. Kejaksaannya mau kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi. Kalau kejaksaan tinggi, misalnya di situ ya unit-unitnya apa saja. Kejaksaan itu ada Jampitsus, ya, pidana khusus, ada Bidum, ada pidana umum, ada Jamdatun, Perdata Tata Usaha Negara, ada Intel. Nah, Anda konsentrasinya apa? Di mana?
misalnya di jam datun, misalnya datun ya terkait dengan bagaimana penanganan perkara perdata tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta misalnya. Nah, ketika misalnya nanti PIC-nya tidak menyampaikan itu, ya Anda tanyakan, bagaimana prosesnya sih? Atau mungkin kasusnya apa saja yang ada di sana. Itu bisa disampaikan seperti itu. Jadi fokus dari tornya di situ. Fokus terkait dengan bagaimana, misalnya penyelesaian kasus sengketa perdata tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Nah, seperti itu bisa juga datun. Yang agak tidak bisa disentuh ya, untouchable itu di Intel ya, karena memang tidak bisa akses ke sana ya, yang terbatas. Atau mungkin kalau yang Kejaksaan Tinggi misalnya pidana khusus Pitsus terkait dengan narkotika misalnya, ya nggak apa-apa, Anda fokus kasus penanganan perkara narkotika di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Ada enggak Pak, Bu, terkait dengan sengketa penanganan perkara narkotika? Oh ada, bagaimana? Ya Anda fokus, tanyakan seperti itu, sehingga itu sesuai dengan tornya dan itu menjadi penilaian yang sangat signifikan nantinya pada saat responsi. Ya, saat responsi itu banyak ditanyakan. Kamu fokus di apa misalnya? Oke, narkotika. Coba bagaimana kasus yang Anda teliti itu atau yang Anda sebagai sampelnya. Oh, narkotika misalnya ada tersangka melakukan ini, dia sebagai pengedar dan lain sebagainya. Anda bisa cerita di situ. Bahkan kalau dulu pernah juga ya, yang kebetulan saya juga jadi pengampu di kejaksaan, gitu ya, di dosen pengampu kejaksaan, itu sampai juga ada yang bisa dia pandai juga, gitu ya. Saya sambil menyelam minum susu. Betul. Jadi dia ada kasus datun ya kalau tidak salah. Dia kasus datun terkait sengketa pergola itu, kasus pergola di Jogja, di kota Jogja itu yang yang Wagiran itu, wali kota gila tanduran. Jadi kan Jogja itu ada besi kayak gawang sepak bola itu kan ditanamin bunga-bunga itu, daun-daun itu. Itu kan ada kasusnya itu kalau di Kejaksaan Tinggi. Nah, dia itu ternyata tanda kutip meminta izin sama jaksa yang menangani perkara itu, dia akan jadikan bahan skripsi. Dan alhamdulillah diizinkan sama pihak Kejaksaan Tinggi. Nah, ini kan sambil menyelam minum air susu kan. Jadi double garden Anda dapat keuntungannya. Makanya dari situ bisa Anda gunakan untuk hal-hal seperti itu. Termasuk di notaris juga bisa jadikan skripsi atau tugas akhir. Misalnya Anda baca-baca ternyata ada kasus, oh ini misalnya ya tadi ya terkait dengan legalisasi dan war making misalnya. Oh, misalnya Anda tanya, Bu, Pak, bedanya apa sih Pak legalisasi sama war making? Oh ini. Terus kalau legalisasi itu, apa kalau sudah dilegalisasi kontrak di bawah tangan itu sama mempunyai kekuatan yang sama dengan akta notaril? Oh tidak, ya tetap kuat akta notaril misalnya begitu. Nah, tapi ternyata ketika itu Anda mungkin di satu sisi Anda baca kasus lagi yang lain. Kasus yang lain ternyata ada kasus bahwa legalisasi ini menurut hakim sampai sengketa di pengadilan, menurut hakim adalah sama kekuatan pembuktiannya dengan akta di bawah akta notaril. Nah, ini kan jadi kontradiktif dengan yang Anda terima dari dosen, dari instansi magangan itu dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, ini bisa dijadikan, sekalian bisa dijadikan skripsi juga. Kan itu kontradiktif antara dasain dan dasolonnya berbeda. Nah, paling tidak seperti itu ya. Nah, ketika Anda mengalami kesulitan-kesulitan, silakan konsultasi dengan asisten maupun dosen, silakan. Nanti juga akan diarahkan oleh mereka berdua, gitu ya. Jadi saya harapkan ada proaktif dari teman-teman. Nah ini penampilan ya, kalau masalah luring ya ketika luring harus mematuhi.
Nah, yang paling penting ya untuk ketika magang luring ya, khususnya magang luring, mandiri yang luring, ini ada beberapa case ya, contoh ya, misalnya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu, itu magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jadi ada anak-anak mahasiswa FHUI yang magang di sana, kebetulan di sana ada kasus narkotika ya, ada kasus narkotika. Nah, di situ ada barang buktinya juga narkotika. Nah, mereka foto-foto dengan barang bukti itu. Untung tidak diupload di media sosial, atau diupload di media sosial kan repot. Pakai jaket alma mater lagi, UII lagi, kan repot. Nah, disangkanya UII sebagai pengedar narkotika atau sebagai pelaku kejahatan narkotika, repot. Itu harus hati-hati teman-teman. Ya, jangan apa sekarang ya inilah ya fenomena prank gitu ya. Ini kalau kata sebagian pendidik ini bentuk soft, bentuk lenturnya bullying. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pendidikan itu sebenarnya sudah tidak baik sebenarnya yang ngeprank itu. Jadi ada yang sudah mengkritik itu terkait dengan kemarin kasus yang kalau seorang ulama ngawinin anaknya itu diadili di pengadilan. Tapi kalau seorang selebritis yang anaknya nikah begitu, tapi dihadiri oleh penguasa. Kemarin seperti itu. Jadi ada salah satu pendidik itu memberikan pelajaran pada anaknya yang hampir setiap saat itu beli pulsa hanya untuk subscribe. Gempa, ada gempa di Jogja, ada gempa. Sebentar. Gempa ini Jogja gempa, masih gempa ya, sebentar ya. Gempa. Masih. Sebentar ya, Mas, Mbak, sebentar. Masih, sebentar, masih. Masih. Sampun, Pak. Ya, oke. Nah, hanya digoyang begitu saja sudah repot semuanya kan, itulah manusia. Ya kan? Mau sok-sokan kayak apa manusia itu? Itu ya, hanya digoyang gempa begitu aja udah. Ya, saya juga takut juga. Itulah makanya kadang-kadang kita itu merasa hebat gitu ya. Jadi kalau saya ngikut pengajiannya di MH Ainun Najib itu di Cak Nun, itu ada orang yang nanya, Cak Nun, kok Allah itu membuat atau mengadakan agama kok banyak banget toh, dan macam-macam, kok ada yang direvisi, mulai dari kok nggak sekalian aja sih Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Adam gitu ya, kan selesai itu urusannya. Kalau seperti kok nanti masa Nabi ini revisi lagi. Sama Cak Nun dibalasnya begini, Mas, sampai ini rasa petata petiti, Mas. Ditekani malaikat Israel kapok sampai itu. Petata petiti kalau kayak dengan Allah itu. Emang Allah itu harus mempertahankan argumentasi kok gitu. Emang Allah kayak kamu gitu, ada revisi undang-undang, amandemen undang-undang, emang sampean Allah kok dipadak-padak kayak karo menungso itu kata.
Kalau didatangi malaikat Israel kapok mau kapan itu katanya. Makanya jangan sok-sokan itu katanya. Nah, oke. Ya, kemudian bisa tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi dan semoga masih bisa diberikan umur bumi ini gitu ya oleh Allah. Belum kiamat. Termasuk belum kiamat kecil juga. Nah, sampai ketika Anda magang, Anda harus etika, ya salah satunya tadi itu, termasuk juga ya kalau misalnya di instansi atau di instansi apa namanya, notaris PPAT dan advokat misalnya ya. Misalnya yang advokat dulu misalnya misalnya Anda magang di kantor advokat begitu, ada klien misalnya, Anda kenal kliennya misalnya dalam konteks mungkinnya mau ada perceraian misalnya. Bahwa nanti Anda harus script ya, Anda harus tidak bisa menyampaikan kepada orang lain termasuk pada keluarga Anda gitu ya. Karena itu ada etikanya. Misalnya nanti ngomong, "Wih, kemarin ternyata di kantor advokat yang saya magangi itu ada si ini dengan sini mau cerai loh," gitu. Wah, langsung gempar itu. Ya jangan seperti itu etikanya seperti itu. Ada juga yang lebih ekstrim, tapi ini jangan ditiru ya. Jadi ada mahasiswa yang magang di kantor advokat itu sampai mengambil berkas ya, mengambil berkas perkara, tapi mengambil berkas perkaranya tidak bilang dan itu menyobek beberapa berkas yang ada dipunyai oleh advokat tersebut. Saya sudah pastikan kalau ada yang seperti itu sudah saya lapor kepada pimpinan fakultas untuk bisa diberikan sanksi akademis. Itu saya harapkan jangan ya. Termasuk juga di kantor notaris juga mungkin ada kemungkinan seperti itu. Misalnya Anda kantor notaris misalnya yang luring ya, misalnya ini, yang luring Anda ada klien misalnya kantor notaris Anda ada klien mau bagi-bagi waris, ternyata Anda kenal dengan orangnya. Si Pak ini mau bagi-bagi warisannya banyak ya, ternyata 1 miliar ya, 1 triliun misalnya. Ya jangan begitu, karena memang ada etika ya. Ada etika terkait dengan itu tidak bisa. Jadi memang script di situ. Anda tidak boleh, Anda harus menjaga kerahasiaannya seperti itu. Jadi harus Anda menghormati tempat kerja Anda, menghormati klien, menghormati karyawan dan sebagainya. Karena Anda posisinya juga tanda kutip bekerja di sana. Harapannya seperti itu, tidak terulang lagi. Ya nggak usah pakai celana yang seperti ini. Ya, pakai kaos, kalaupun ini posisinya luring ya, sekali lagi kondisi luring. Ya sandalnya ya, dibawa boleh, mungkin pada waktu mau sholat boleh lah. Sholat untuk mau ke masjid atau apa silakan sendal. Ya kalau yang perempuan ya usah pakai seperti inilah ya. Apalagi kalau nggak berjilbab, wah repot lagi. Ya kaum Adam pun juga tolong dijaga lah ya gitu ya. Dari pandangan-pandangan seperti ini. Gitu. Ya gimana kita punya mata, orangnya di depan kita, gimana nggak ngelihat gitu ya. Kan gitu. Repot juga. Jadi ya hati-hatilah ya. Ya paling tidak seperti ini kan ganteng. Ada yang pakai hitam putih, putih hitam, dan juga pakai batik. Ya kalau pakai dasi ya monggo lah. Nanti bawa sales gitu. Ya di kantor ya. Ini juga ada ya pengalaman dari kantor notaris ya. Jadi kantor notaris. Jadi sudah diberi materi sama kantor notarisnya itu. Oleh notarisnya itu sudah diberi materi. Ini loh cara membuat akte tuh seperti ini, membuat perjanjian itu seperti ini ya. Oke ya. Jadi misalnya kalau nggak salah itu saya menyewa ya. Membuat kontrak sewa menyewa, diajarin, oh ini loh kayak gini. Sudah diajari, oke sudah. Nah besok paginya karena kebetulan si notaris ini ada perlu keluar, itu ada perlu, dia diberi tugas untuk
Jadi ada case, gitu. Case-nya real, dia ada kontrak sewa menyewa, diberikan. Anehnya, anak itu mahasiswa tersebut tidak tanda kutip tidak patuh kepada apa yang sudah disampaikan oleh notarisnya tersebut, malah nyari googling, mencari sama Mbah Google, nanya sama Mbah Google. Singkat cerita, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh notaris tersebut. Ternyata mahasiswa itu lebih cenderung mencari bahannya yang ada di Mbah Google. Dan itu salah semuanya. Nah, harapan saya teman-teman juga sama seperti itu ya. Artinya ketika Anda nanti mendapatkan materi, mendapatkan penjelasan dari pembimbing instansi magang atau PIC-nya, ya Anda ikuti. Karena itu patokannya seperti itu. Ya biasanya sih nggak kalau yang misalnya yang luring ya, dan itu juga harus proaktif ya, nggak bisa menunggu. Kayak dulu itu juga ada yang magang di kantor advokat, advokatnya kebetulan ya apa ya, memang agak cuek juga sih kalau bisa dikatakan. Tapi setelah saya konsultasi gitu ya, ngobrol dengan yang bersangkutan, sebenarnya beliau agak menguji anak itu. Kira-kira dia butuhnya apa untuk magang di kantor saya itu. Setelah saya tanya-tanya, ya itu kepentingannya saya menguji. Ternyata dia nggak bisa ngomong. Padahal kalau advokat itu harus berani ngomong. Terus saya ingin mengajarkan itu loh Mas, gitu katanya. Jadi ya nggak bisa kalau cuma datang ke kantor, padahal saya ada sidang misalnya. Kalau saya nggak ada sidang, kalau ada sidang, ya saya tinggal anaknya. Nah, ketika saya tinggal ditinggal sama kantor di kantor gitu kosong karena dia nggak punya staff gitu, ya dia cuma di situ saja bengong gitu, nggak ngapa-ngapain, cuma main HP aja. Ya kan itu sia-sia. Makanya kalau saran saya adalah proaktif. Misalnya salah satunya, Pak, boleh saya baca berkas apa misalnya ditanya, berkas pidana, nanti dia akan diambilkan. Nah dari situ ada kemauan ya, ada kemauan atau bahasa mudahnya itu kan kamu yang butuh, bukan kantor advokat yang butuh kamu, karena kamu minta magang di situ. Nah, berarti kan kamu yang butuh. Nah logikanya ya kamu yang apa namanya yang harus proaktif. Anda lah yang harus proaktif. Misalnya, kalaupun sudah mendapat berkas, ternyata Anda baca, ada yang tidak paham, tanyakan. Itu harapan kantor advokat seperti itu ya ketika ngobrol dengan saya. Jadi nanti akan jalan sendiri Mas, otaknya Mas. Oh dengan seperti ini, oh jalan gini. Itu sudah poin loh Mas, kalau jadi advokat itu jadi poin. Karena memang mau nggak mau advokat itu harus proaktif. Nah itulah ya, itu salah satu pengalaman yang menurut saya ya baik juga lah ya sana. Ya nggak usah banyak gosip, nggak usah banyak kalau misalnya di situ ada beberapa khususnya kalau teman-teman yang magang di instansi pemerintah ini banyak gosipnya ini. Udah nggak banyak kerjaan, main game, gosip. Nah, itu adalah itu cocok betul kalau di ASN itu ya. Cocok lah. Aparatur sipil gosip, N-nya gosip. Tapi hanya untuk di sini saja ya, nanti jangan sampai keluar nanti dilaporkan. Nah, waktu Anda biasanya juga di timing mereka, memberikan timing waktu pada Anda. Ya. Nah kalau yang posisi daring, ya nanti ada tim teaching yang reguler, ada tim teaching, nanti akan jadikan ya kayak kelas begitu. Karena ada kalau yang ini 44 ya tadi saya bilang, saya dengarnya 44 ya mahasiswanya untuk yang notaris. Entah nanti dibagi atau tidak saya tidak tahu nanti. Tapi paling kalau terkait dengan penyamaran materi mungkin digabung ya. Nah, tinggal nanti notaris siapa aja yang akan ngisi saya belum tahu persis. Nah ini magang modern online yang sekarang jadi alasan untuk tidak ikut atau bolos.
Kalau statusnya, kalau dulu bolosnya seperti ini ya. Kalau sekarang bolosnya tidak ada gambarnya. Makanya ada sebagian dosen yang sangat strict untuk memberlakukan harus on kamera. Nah, ini yang terlihat ibunya yang sebenarnya tidur. Apalagi jam-jam begini ya, jam begini enaknya ya emang tidur. Itu terkait dengan secara umum ya. Kalaupun nanti mau ada yang tanya secara umum, monggo silakan. Saya akan menyampaikan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Fibri untuk mana ya? Enggak ada ya. Bentar. Bentar, saya save dulu. Oke, spesifiknya untuk yang magang di kantor notaris atau PPAT, ya paling tidak tadi salah satu yang bisa saya sampaikan terkait dengan untuk tornya ya, bisa Anda atau fokus kajiannya atau fokus Anda terkait dengan pemagangan ini mau di bagian yang mana. Misalnya tadi terkait dengan legalisasi dan war making, ya berarti nanti Anda fokusnya di situ. Nanyakan legalisasi itu apa, war making itu apa, perbedaannya apa misalnya. Ya paling tidak di apa namanya, di materi penyusunan kontrak kan pernah disampaikan seperti itu. Ya kalau ditanya seperti ini mestinya apa namanya teman-teman ya ada sendiri jawabannya gitu ya. Nah ini saya bilang ini perbedaan notaris dan PPAT. Jadi ada perbedaan secara prinsip ya. Dan ini ya kalau nanti Anda memang mau ke profesi notaris ini ya sependek pemahaman saya dan saya yakin Anda perlu apa namanya mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya oleh yang mempunyai kompeten terkait ini. Tapi sepanjang atau sependek pemahaman yang saya pahami untuk profesi notaris dan PPAT ini jalan panjang dan berliku untuk menyandang profesi ini. Ya, saya tidak usah mencontohkan orang lain gitu ya. Ya istri saya sendiri saja lah itu gampangnya gitu. Istri saya sendiri saja luar biasa perjuangannya ya. Saya bukan ngalem istri saya sendiri, tapi sudahlah saya salut lah sama dia itu. Karena apa ya, mulai dari kuliah S2 notariatan sedang hamil besar dan sampai ujian itu baru lahir berapa minggu lah ya.
Jadi punya kenangan itu masjid atau musola di UGM itu jadi tempat untuk menyusui itu apa namanya di sana itu. Saya dan ibu mertua saya itu. Jadi saya boyong semua kebetulan ibu mertua itu saya. Nah, sampai sekarang belum juga keluar penyumpahannya untuk yang PPAT-nya ya. Tapi itu saya salut sama istri saya, sabarnya minta ampun. Termasuk juga itu tadi hampir putus asa itu ya, karena dosen pembimbing di UGM ya, MKN UGM. Ya kalau bahasa dia itu agak kolot itu. Dan agak tidak seperti UI yang egaliter gitu. Ya saya bilang itu sudah jadi konsekuensi saya. Tidak bisa ya harus sekalian basah sekalian lah. Bisa nyebur udah basah sekalian. Saya hanya bisa nyemangatin itu karena ya pilihannya seperti itu ya, itu risiko semuanya. Termasuk dia ya mohon maaf ini ya agak cerita sedikit pribadi, tapi ini maksud saya terkait dengan bagaimana perjuangan untuk mencapai profesi ini. Ya. Jadi dia harus ujian di Jakarta puasa-puasa ini saat itu ya, anak masih 5 atau 6 bulan ya, saya agak lupa. Dan itu juga dia sebenarnya sudah tidak bisa masuk lagi untuk naik pesawat. Ya. Udah berangkat subuh, tapi tetap tidak nyandak, dan itu pakai motor, sampai saya nabrak itu apa Mas? Jadi mungkin ada tukang sayur itu ya. Saya itu bawa apa sih kalau Indonesianya bawa kronjot itu loh, bawa keranjang itu ya, yang kayak motor tapi berbodi sedan, karena lebar itu kan. Itu ada dagangan yang tumpah itu di dekat Pelemburan sana. Jadi saya tabrak aja karena sudah tidak ada orangnya sebenarnya. Jadi terjatuh tapi banyak sekali begitu, sehingga saya tabrak aja. Saya tidak tahu bagaimana besok pertanggungjawabannya, juga nggak tahu. Tapi yang jelas ya antara sengaja atau tidak lah itu, karena posisinya kalut dan lain sebagainya, harus ngejar pesawat, dan ternyata sampai sana juga sebenarnya tidak boleh masuk. Ya. Saya agak lupa itu akhirnya bisa terbang dan bisa ujian PPAT di Jakarta. Dan sampai sekarang belum muncul penyumpahannya, itu 2000 berapa ya, saya agak lupa itu. Itu jalan berliku betul. Termasuk pilihan untuk penempatan. Ini juga jadi kendala. Pengen di Jogja, tapi antriannya luar biasa. Pengen di seputaran Jogja, tapi juga antriannya juga luar biasa. Sehingga pilihannya kembali ke selera asal, kembali ke daerahnya. Dan ternyata kembali di daerahnya pun juga saling sikut dan lain-lain. Tapi ini di sini saja ya, saya cerita ini di sini saja. Setelah ini selesai, anggap saja sudah tidak pernah ada cerita ini. Tapi paling tidak itulah jalan penuh liku untuk seperti menjadi profesi notaris ya. Nah, profesi notaris ya, kalau pun harus membandingkan dengan profesi yang lain, jalan berlikunya lebih lika-liku notaris PPAT ya, daripada profesi yang advokat misalnya, gampangannya begitu. Saya sempat sendiri menyindir dengan istri saya ketika itu harus ngikut seminar di Cirebon, itu sempat sambil mengumpulkan poin ya untuk notaris itu. Jadi dari Cirebon, jadi saya istri saya ikut seminar, saya cuma tidur di penginapan itu. Itu penginapannya kecil, tapi di gang masuk begitu. Kalau ya gang kecil lah gitu. Ya satu mobil saja kalau bisa untuk lewat lah. Jadi nggak bisa papasan mobil itu. Nah, dalam deretan itu sudah ada satu gang itu,
ada 5 notaris PPAT. Ada 5 notaris PPAT. Satu gang itu saja. Berhadapan. Saya terus nyindir istri saya. Kita nyari notaris gampang, tapi nyari tambal ban luar biasa susahnya di sini. Ya enggak gitu pembandingannya kok dengan tambal ban itu. Istri saya marah. Tapi maksud saya gitu ya. Jadi apa namanya, teman-teman memang harus siap mental dan lain sebagainya. Termasuk itu tadi, mohon maaf, istilah kasarnya sikut menyikut itu masih ada. Ya harapan saya Anda harus siap mental untuk memang harus ke sana. Ya, yang dialami oleh istri saya juga sama seperti itu. Sampai sekarang harus mengulang lagi ya. Istri saya sebenarnya kalau hitungan matematisnya tinggal sekitar 2 atau 3 bulan saja memakan untuk notarisnya. Sehingga bisa proses. Tapi sekarang harus mengulang 2 tahun. Saya bilang, panjang betul ususmu, saya bilang. Harus sabar begitu. Dan kalau saya sudahlah, kalau nggak jadi ya sudahlah, repot betul. Saya bilang. Tapi ya itu kata kondisi saya. Sekarang masih makan juga, masih bantu bapaknya juga, makan juga, ngurus anak, ya udah. Monggo lah, saya hanya bisa mendoakan saja dan support Anda. Jadi memang banyak perliku ya, termasuk dalam sisi akademis ya. Ini juga kritik juga untuk pengelola magister kenotariatan ya. Karena banyak anak-anak magister kenotariatan itu lebih pandai membuat makalah dari membuat akta. Karena kuliah S2-nya di magister kenotariatan itu banyak membuat makalah. Padahal MK ini kan profesi ya, mestinya diarahkannya ke sana. Harapannya begitu. Ya, jadi tapi ini saya bukan bermaksud untuk mengecilkan maksud baik Anda kalau misalnya memang betul-betul memang ke notaris, jalan terus saja. Saya pikir tetap ada jalan pahit yang itu. Ya walaupun pahit, ya sudahlah, memang harus kita telan dan itu sebagai obat dan itu bisa untuk apa namanya, sebagai vaksin kita itu ya, sebagai jalan kita untuk meneruskan perjuangan. Nah ini kalau Anda tanya terkait dengan berbeda notaris ya, paling tidak gampangnya beginilah, kalau notaris ya, notaris itu atau PPAT itu hanya terkait dengan tanah dan sarusun, satuan rumah susun. Itu akta-akta otentiknya itu saja. Jadi kalau misalnya Anda ditanya, kalau membuat akta jual beli, ya dengan PPAT. Jual beli tanah ya. Kalau terkait dengan akta pendirian, nah itu berarti notaris posisinya. Gampangnya gitulah gampangnya. Itu notaris. Nah ini juga pengangkatan ini menurut saya juga agak repot ya. Kalau notaris dengan Kementerian Hukum dan HAM, saya sepakat, maksudnya ya logikanya normal lah ya, notaris Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau PPAT kok Kementerian ATR BPN? Ini sempat saya juga agak mangkel juga ya, karena itu sepulang istri saya ujian PPAT di Jakarta itu agak cemberut ya, karena soalnya itu luar biasa. Jadi soal ujian PPAT-nya terkait bagaimana pengukuran tanah. Saya bilang, kok nggak match gitu soalnya, saya bilang, itu jaga semua golok gitu, saya bilang. Loh, masuk notaris suruh ngukur-ngukur, emang notaris PPAT suruh ngukur-ngukur kok? Ya kan tidak. Terus saya bilang, loh, emang ujiannya di mana? Saya kan nggak tahu kan ujiannya di mana. Pokoknya tahunya ujiannya di Jakarta gitu. Siapa yang ngadain sih ya? Kementerian ATR. Kementerian ATR BPN. Loh, yang jadi kepala kantor BPN aja, kantor pertahanan itu aja insinyur.
Ya bukan melecehkan profesi ya, melecehkan gelar kesarjanaan tidak. Tapi ketika yang diuji itu adalah mahasiswa S1 dan S2 hukum, kok yang menguji insinyur itu kan salah menurut saya. Nggak pas kalau harus seperti itu. Karena ternyata ujiannya itu, Mas. Mbak, dia bagaimana kalau apa sih ya? Itu kan sekarang harus pakai satelit ya sekarang itu. Pakai ombak begitu terus ditembak berapa begitu. Itu bagaimana cara ngukur itu, ngepaskan itunya? Loh, itu emang profesi notaris, profesi PPAT seperti itu. Kalau Kementerian Hukumnya HAM dan HAM yang menguji, saya masih relevan dengan pendidikannya. Dan itu menentukan lulus tidaknya loh. Hebat nggak? Orang yang nggak punya kompetensi, tapi dia menentukan lulus tidaknya seseorang yang terkait dengan kompetensinya. Coba itu logikanya seperti apa itu ya? Nah ini, tapi ya faktanya ini ya. Jadi Kementerian ATR BPN yang mengangkat PPAT, yang Kementerian Hukum dan HAM yang mengangkat notaris. PPAT 22 tahun, 27 tahun kalau notaris kalau belum diubah ya. Nanti bisa ditanyakan. Nah ini magang. Nah ini istri saya sebenarnya sudah 24 bulan, berarti kan 2 tahun ya. Istilahnya tinggal 2 atau 3 bulan lagi. Tapi sekarang harus suruh mengulang lagi. Mengulang 2 tahun lagi. Hitungannya mulai tahun ini. Saya bilang, luar biasa lah kamu. Saya bilang, sabarnya minta ampun. Saya bilang. Kalau saya udah tinggalin aja, udah PPAT aja selesai. Saya bilang gitu aja. PPAT juga belum disumpah ini istri saya. Katanya sih sudah, katanya keluar SK-nya Januari kemarin. Tapi sekarang sudah April belum keluar juga. Panjang lah ususmu, saya bilang itu. Sudah lah. Luar biasa lah kalau untuk sabar. Kalau saya udah nggak sabar, sudah pindah haluan. Emang nyari rezeki yang cuma dari notaris PPAT, saya bilang gitu. Tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, daerah kerjaan adalah satu wilayah provinsi. Tapi PPAT ini juga ada yang kalau misalnya tidak ada PPAT yang terdekat, biasanya masih menggunakan PPAT sementara, biasanya kacamat ya. Sama PPAT sementara. Ini logo INI, bukan ini ya, ya monggo lah penyingkatannya. IPAT, Ikatan Pengajabat Pembuat Akte Tanah. Nah, tujuan magangnya ya memang paling tidak memahami tugas dan wewenang notaris PPAT. Dan yang berikutnya adalah mengetahui dan memahami pembuatan akte notaris PPAT. Memang ya kalau secara prinsip memang kalau selama ini Anda mengikuti mata kuliah penyusunan kontrak ya, penyusunan kontrak itu lebih ke kontrak di bawah tangan ya. Kontrak di bawah tangan atau akte di bawah tangan. Tapi kalau yang notaris adalah akte otentik atau akte notarial. Walaupun sebenarnya prinsipnya sama ya, tapi ada beberapa hal yang sangat prinsip dan itu tidak bisa tidak. Mau suka nggak suka harus seperti itu. Kalau dulu saya ingat ya, almarhum Pak Mas Tabroni, salah satu dosen di Fakultas Hukum UI yang sudah meninggal. Kamu pilih kok mau jadi profesi apa. Cuman saya kalau boleh saran, nggak usah jadi profesi notaris. Emang kenapa Pak? Uripe emang ngono-ngono trok. Uripnya ya seperti itu saja loh. Gimana sih Pak maksudnya? Ya setiap hari itu dia kayak nggak punya inilah kok, nggak punya kreativitas. Aktanya ya begitu-gitu aja kok. Menghadap kepada saya, notaris ini, itu saja.
ininya seperti nggak hidup itu. Ya nggak gitulah Pak. Walaupun ya kalau bahasanya ada formnya, ada template-nya lah bahasanya begitu. Tapi kan harus mikir lah Pak, bagaimana kalimatnya menghadap atau tidak menghadiri atau apa namanya, itu kan kalau biasa di aktanya itu kan seperti itu ya, menghadap kepada saya. Apa benar menghadap? Kalau tidak menghadap bagaimana? Itu kan mestinya ada perubahan kalimat di situ kalau tidak menghadap. Harus rigid kan itu ya. Komparisinya pun harus rigid. Para pihak dalam akta itu harus rigid. Tidak bisa kayak akte di bawah tangan atau kontrak di bawah tangan. Nama sama alamat aja selesai. Tapi kalau akte notaris atau akte notaril harus rigid itu komparisinya. Nama, umur, nomor KTP, nomor paspor, alamat, ya kalau perlu nomor ATM, nomor OPO, macam-macam, nomor PIN, PB, OAS, macam-macam, sebut-sebut. Karena kalau tidak seperti itu akan terdegradasi aktanya menjadi akta di bawah tangan, jadi punya kekuatan akta di bawah tangan. Ada konsekuensinya seperti itu. Nah, terkait target bank itu tadi tujuannya ya, jadi memahami kerja dari tugas dan wewenang PPAT dan juga bisa memahami pembuatan akta notaris PPAT. Aktanya itu nanti banyak ya. Kalau yang terkait dengan PPAT-nya ya ternyata akte jual beli, akte sewa menyewa, apalagi ya terkait dengan tanah lah. Ya kalau notaris ya mungkin terkait dengan pendirian badan usaha ya. Bisa badan hukum atau badan usaha, CV, PT, terus kalau itu pernah saya alumni sekarang jadi ketua Pengda INI Kulon Progo atau Wates, itu Mas Abdul Muin Jalaluddin, itu alumni di atas saya, setingkat di atas saya, 93, itu dia nggak banyak aktanya, akte jual belinya, tapi dia sekali 1 tahun itu hanya berapa kali akte saja, itu 3 atau 4 kali akte saja, tapi akte pendirian PT. Wah. Nah ini kalau saya mengutip bahasanya Pak Masyud Azhari, ya, ini adalah satu-satunya profesi yang yang dibolehkan atau dilegalkan oleh undang-undang untuk meminta fee. Wah, coba. Iya, karena satu transaksi itu belum keluar. Masih folder. Sekarang sudah keluar foldernya? Sudah. Sorry ya. Sudah, Pak. Nggak ada yang ya, tak pikir sudah keluar. Ini tadi ya, sorry kalau belum keluar. Ini dasar hukumnya, Anda di Undang-Undang 2 tahun 2014, junto Undang-Undang 30 tahun 2004. Ini masih berlaku dua-duanya ya, walaupun kalau dilihat masih sebenarnya sama sih. PPAT 24, Peraturan Jabatan Notaris nih, 24 tahun 2016, PJ PPAT. Nah itu kalau notaris membuat akta otentik di luar yang PPAT lah, gampangnya begitu. Kalau PPAT ya hanya terkait dengan akta-akta peralihan yang tentang hak tanah, atas tanah, dan hak milik satuan rumah susun. Nah ini tadi saya bilang, pengangkatannya kalau notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM, kalau PPAT Kementerian ATR BPN. ATR BPN itu apa Mas Randa? Saya agak lupa ATR BPN. Tata ruang ya? Hanya apa ya? Agak lupa. Kementerian Tata ruang lah, punya jelas. TR-nya tata ruang. Badan Pertanahan Nasional. PAT.
tadi yang saya terkait dengan ujian yang saya kritik itu tadi sama istri saya, kegelisahan dan kegundahan gitu. Tapi saya balas dengan sebuah delegitimasi itu. Jadi kalaupun nanti Anda lulus itu karena diuji yang tidak berkompeten, ya sudahlah. Saya bilang gitu. Yang insinyur nguji S-loro hukum itu kan dari mana itu? Secara nalar logika akademis itu, ya bahasanya kita itu yang ya bukannya mengejek ya, bukannya menyepelekan. Maksudnya biar stratanya itu sama. Wong kita saja ya sekarang ini, dosen itu tidak boleh jeruk makan jeruk kok. Dosen ngajar S1 itu minimal sekolahnya S2. Yang S3 tidak boleh yang ngajar S2 saja, dia minimal harus S3. Nah ini kok yang nguji nggak punya kompetensi, gimana coba? Hanya karena dia bekerja di situ, hanya dia berprofesi di situ. Ya ini ini mungkin kegelisahan saya saja lah, delegitimasi saya aja. Kemudian tidak menjalar ke teman-teman yang lain. Tapi terus terang itu mengganjal bagi saya, karena menguji sebuah kompetensi profesian, tapi yang menguji tidak punya kompetensi juga, repot. Minimal usia notaris 27 tahun, 22 tahun untuk PPAT. Nah, magang tadi saya bilang ya, 24 bulan berturut-turut. Ini belum ALB, belum ALB itu apa Mas Randa, kalau ALB Mas Randa? Anggota luar biasa, Pak. Anggota luar biasa itu. Apalah, magang bersama masih ada kan seperti itulah, macam-macam banyak sekali lah itu. Magang bersama, ALB lah, yang ujian ALB lah. Aduh, saya kalau sama istri itu acara apa? Saya bilang, ALB, aku meneh ya ALB. Terus apalagi, oh mau maber, apalagi maber. Istilahnya itu nama singkatannya kayak nggak familiar gitu ya. Jadi kita dipaksa ikut. Terus sekali lagi saya kontakkan ke tadi itu ya, si ibu-ibu yang marah ketika anaknya itu menjadi YouTubernya suaminya siapa kemarin yang menikah, baru menikah yang besar-besaran itu. Jadi ibunya itu semacam nggak ikhlas gitu ya. Nggak ikhlas karena setiap saat anaknya itu dibelikan pulsa sama ibunya untuk subscribe terkait dengan siapa namanya? Atta Halilintar itu, Pak. Nah, itu. Atta petir. Jadi itu bentuknya seperti itu menurut. Jadi itu bentuk apa ya? Yaitu ibunya itu memang jiwa pendidiknya luar biasa lah kalau saya baca itu ya. Ya termasuk ngeprank itu menurut dia adalah bentuk soft dari bullying. Banyak kekerasan juga, tapi dalam bentuk soft gitu. Makanya jangan suka ngeprank gitu. Ini kita bicara pendidikan. Nah ini, jadi banyak sekali istilah-istilah dalam magangan itu. Ada magang bersama lah, yang ada inilah, itu nanti setiap ini seminar itu ya Mas Randa ya. Ini karena Mas Randa bisa posisinya juga sebagai calon notaris atau PPAT itu, karena kuliahnya di MKN UGM juga. Nanti harus apa sih namanya sih? Saya lupa. Ya itulah ALB lah, yang maber lah, yang semacam-macam lah, banyak lah itu. Saya pun tidak tahu kalau apalagi lah, banyak lah itu. Jadi memang berliku dan ya memang harus sabar, dan sudah jadi pun juga belum tentu bisa kembali modalnya itu. Ya kan, karena memang repotnya di situ, magang notaris ya, kayak teman istri itu di Kulon Progo itu sudah buka
tapi nggak pernah dapat klien. Sampai 1-2 tahun nggak dapat klien, tapi dia harus membiayai sewa kantor, dia harus membayari staf kantornya. Ketika ditanya, nah, terus biaya dari mana itu? Staf kantor dibayar dari mana? Jadi dia kebetulan punya kebun bunga itu di Jalan Kaliurang. Jadi dari kampus UI sekitar 3-4 kilo lah ke utara itu. Di sebelah timur jalan ada jual bunga itu, yaitu tempat teman istri saya itu. Jadi dia tidak yang ngantor, tapi cuma sebentar itu. Dia banyak usahanya di jual bunga itu. Jadi staf-stafnya itu dibayar oleh hasil penjualan bunga itu, bukan hasil dari PPAT-nya itu. Ya itu lah, memang banyak lika-likunya. Ya termasuk profesi yang lain ya. Kayak saya ini ya katanya si advokat itu tapi nggak pernah berpraktek. Gitu. Punya izin advokat. Tapi karena ya itu ditanya sudah balik modal opo saya belum balik modal. Nggak ada yang pernah ngajak, cuma akhir-akhir ini aja ada lah gitu ya. Tapi ya pro bono lah semuanya. Cuman untuk senang-senang aja, untuk ini aja lah, untuk dapat inspirasi lah. Wilayah kerjanya ini satu wilayah provinsi, seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya di kabupaten kota. Ini logonya, logo INI dan IPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, dalam tujuan magang ini, harapannya teman-teman memahami tugas dan wewenang notaris PPAT, mengetahui dan memahami pembuatan akta notaris. Ya, paling tidak nanti Anda kalau memungkinkan kalau yang luring ya bisa langsung melihat akta-aktanya. Kalau jadi menurut saya kalau ya sampaikan saja, Pak, Bu, bisa nggak saya lihat akta itu ya, contoh akta seperti apa sih kalau misalnya yang luring ya. Nanti kalau misalnya yang reguler ya bisa juga tanyakan seperti itu, mungkin nanti kan bisa dilihatkan dalam posisi daring. Contoh ya. Nah ini ada contoh akta jual beli. Ya kurang lebih seperti inilah. Nah ini harus saklek seperti ini. Ya, ini sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Kalau tidak seperti ini akan terdegradasi aktanya menjadi akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya. Nah biasanya kalau akta notaris, akta yang dibuat notaris itu agak menjorok ke dalam itu ya, menjorok ke kanan. Yang sisi ini biasanya kalau nanti ada renvoy, ada pembenaran terkait dengan misalnya ada salah ketik, itu nanti diberi tanda, nanti di pembenarannya di sini. Ini akte. Ya kalau memungkinkan nanti mungkin bisa minta supaya pembimbing instansi magang, khususnya reguler itu bisa menampilkan contoh akta jual beli atau akta apalah ya terkait dengan akta PPAT atau akta notaris. Ini.
catur. Nah ini. Ini kurang lebih akte notaril. Nah, akte notaril itu nanti ada akte pejabat atau akte para pihak ya. Apa Mas Randa istilahnya? Apa? Amtelek akta ya? Amtelek akta itu Partai akta, Pak. Partai akta yang dibuat para pihak ya. Ya, para penghadap itu partai akta. Kalau yang dibuat oleh notarisnya atau pejabat, amtelek ya namanya ya. Amtelek akta. Sudah secara gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan seperti itu, mana yang partai akta, mana yang amtelek akta. Itu juga bisa jadikan fokus tornya juga bisa. Perbedaan antara akte partai akta dan amtelek akta. Gimana perbedaannya sih? Gitu. Kan bisa itu. Beda ya Mas ya? Mestinya beda ya Mas ya, Mas Randa ya? Iya Pak. Misalnya beda. Misalnya beda. Di mana bedanya? Nanti Anda bisa tanyakan letak perbedaannya di mana. Salah satu fokusnya itu bisa seperti itu juga. Termasuk tadi legalisasi ya. Legalisasi itu juga bisa. Nih. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti terkait dengan fokusnya bisa legalisasi dengan warmaking tadi. Bedanya apa sih warmaking sama legalisasi? Terus apa konsekuensi dari legalisasi itu apa? Resikonya kalau akta di bawah tangan hanya dengan warmaking saja. Terus teknis ketika warmaking itu seperti apa? Jadi yang saya pahami terkait dengan salah satunya ya antara perbedaan antara legalisasi dan warmaking ini. Jadi kalau Anda membuat kontrak di bawah tangan, kalau Anda mau legalisasi jangan buru-buru ditandatangani. Jadi misalnya ya sudah selesai, misalnya saya misalnya dengan Mas siapa ini? Erin siapa ini? Erin Jani, Pak. Erin Jani misalnya. Saya membuat kontrak dengan Mas Erin Jani, kontrak sewa menyewa misalnya. Tapi di bawah tangan. Nah, ketika sudah selesai isi kontraknya sudah selesai dan sebagainya sudah disepakati, nah harusnya kan tanda tangan. Nah, kalau mau dilegalisasi, ya jangan ditandatangani dulu. Nah, kita bawa ke notaris. Nah, saya dan Mas Erin Jani ke notaris, nanti akan bilang kepada notaris, kita akan legalisasi ini. Nah, nanti notaris akan membacakan. Oh, maksudnya ini, ya benar ya, ini ya, kita misalnya jual beli ini ya, oke ya, para pihak ini ya, oke. Sudah. Terus nanti, apa yang dijamin oleh notaris ketika legalisasi itu. Nah, kalau misalnya warmaking, ya Anda saya dengan Mas Erin Jani itu sudah tanda tangan. Jadi nanti dibawa ke kantor notaris, tinggal didaftarkan saja. Jadi akan di nomor register di kantor notaris. Nah, itu apa konsekuensi dari legalisasi dengan warmaking misalnya. Itu juga jadi dari fokus bahasan juga tidak ada masalah. Begitu juga fokusnya bisa misalnya kekuatan akte notaril yang terkait dengan apa Mas PPJB ya, ada PPJB ya istilahnya ya. PPJB itu juga banyak pengikatan jual beli ya.
perjanjian pengikatan jual beli. Itu ada beberapa yang berpendapat PPJB itu belum beralih kepemilikannya. Ada juga yang bilang sudah beralih. Nah, bisa ditanyakan itu terkait dengan PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, bukan AJB ya, PPJB, papa, PPJB itu. Jadi bisa nanti fokusnya apa terkait dengan PPJB lah. Peralihan hak melalui proses PPJB misalnya. Apa sudah jadi peralihan hak atau belum? Misalnya saya dengan Mas Rinjani itu PPJB akan jual beli tanah misalnya, tapi dengan PPJB. Misalnya PPJB lunas boleh enggak? Misalnya. Karena mau membuat AJB kan itu tadi saya bilang, jadi notaris atau PPAT itu adalah profesi yang legal dalam meminta fee. Berapa Mas? 1% ya Mas ya? Mas Anda ya, 1% ya kalau nggak salah ya. 1% dari nilai transaksi ya. PPAT Pak. Ya. PPAT 1% ya. 1% Mas. Sekitar 1% dari nilai transaksi. Kalau transaksinya 500 juta, muni sampean. Legal loh Mas itu, Mbak. Legal Anda, 1% itu legal. Itu ada dalam undang-undang ya Mas ya? Dalam peraturan ya? Ada Pak, Dalam perkaban. peraturan ada itu. Jadi memang makanya saya bilang profesi yang legal dalam menarik fee dari klien ya notaris PPAT itu. Nah, ya. Satu sisi tadi saya bilang prosesnya panjang, berliku, tapi di satu sisi ya itu tadi ada proses legal dalam mendapatkan fee-nya ya. Ya, itu ya. Jadi menurut saya ya pilihan ya, menurut saya pilihan dan risiko semuanya dan tidak ya saya harapkan Anda harus tahan banting kalau harus mendapatkan harus seperti itu ya. Nah ini. Jadi kalau legalisasi kepastian tanggal ya bisa juga jadikan seperti itu. Apalagi misalnya fokus kajiannya misalnya terkait pendirian badan usaha boleh juga. CV misalnya bikin CV. Bagaimana prosesnya? Proses atau badan hukum perseroan itu bisa seperti itu. Bagaimana proses pendirian atau proses pendirian sebuah badan hukum. Bisa juga misalnya dengan akte notaril. Siapa yang menghadap, saya juga itu jadikan bahan kajiannya. Terakhir sebelum saya akhiri, sebelum ada tanya-tanya nanti. Ruang lingkup ya, jadi nanti juga Anda akan harapannya ketika Anda magang, ruang lingkup dan administrasi kantor notaris, paling tidak ya tahu kantornya kayak apalah. Termasuk pelang ya, pelang papan nama kantor notaris itu juga ada ukurannya ya, kalau tidak salah ada ukurannya dan tidak boleh seperti iklan. Ya, seperti iklan. Jadi ada pelang tidak boleh besar sekali, kalau tidak salah ada ketentuannya itu, nanti tanyakan. Termasuk juga Anda juga nanti diminta ya mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan notaris maupun PPAT. Jadi ini pejabat loh ya. Jadi notaris itu pejabat negara yang salah satu pejabat negara yang dibolehkan menggunakan logo lambang negara ya, kalau nggak salah. Karena di
di stop up-nya itu biasanya ada logo lambang negara. Kalau nggak salah notaris begitu ya. Kalau nggak salah. Terus wilayah kerjanya, boleh nggak sih misalnya saya jual beli tanah di Sleman dengan Mas Erinjani misalnya. Boleh nggak sih saya buat apa namanya akte jual belinya oleh notaris atau PPAT di Purworejo, boleh nggak sih? Boleh nggak? Ya tanyakan nanti sama pembimbing instansi magang. Ya, saya hanya mengarahkan teman-teman nanti paling tidak fokus kajian tornya itu di situ lah. Termasuk administrasi kantor, yaitu nanti kan banyak sekali lah ya. Termasuk saya ingat itu dulu penjelasan dari Pak Nukman itu apa ada lemari arsip ya. Lemari arsip yang tahan api ya kalau tidak salah ya. Tahan api. Itu bukan untuk gagah-gagahan ya, memang itu karena jadi begini ya Mas Mbak yang di profesi notaris. Jadi notaris itu memang tadi itu saya bilang ada profesi yang legal dalam menarik fee. Tapi itu seumur hidup loh Mas. Anda membuat akta, Anda membuat apa namanya terkait dengan kontrak di apa secara notarial itu pertanggungjawabannya akan sangat lama. Bahkan nanti ketika Anda meninggal pun digantikan oleh notaris pengganti itu juga mempunyai dampak. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus benar-benar dalam membuat aktanya. Tidak asal-asalan. Karena nanti dibacanya sampai lama juga. Tidak untuk 1, 2 hari, 3 hari, tapi selamanya. Jadi itu menurut saya yang perlu juga Anda pahami, jadi tidak boleh asal-asalan. Tadi lemari juga harus mempunyai lemari yang tahan api. Ya tahan banting lah. Banting yang nggak rusak. Nanti ada protokol kesehatan ya. Ada protokol akta, ada apa Mas namanya warkah ya, ada warkah ya Mas ya. Ya Pak. Warkah itu kayak apa? Saya juga belum tahu warkah itu kayak apa wujudnya. Buku catatan apa. Nah itu ya. Jadi itu bisa ada. Jadi administrasi kantor. Jadi kalau yang luring itu bisa memanfaatkan itu. Oh, kantornya seperti ini untuk ada klien tuh seperti ini di sini. Itu bisa Anda. Termasuk juga nanti akan melingkupi terkait dengan ketika Anda sudah tahu semuanya itu, paling tidak Anda memahami ruang lingkup administrasi perkantoran dalam notaris PPAT. Nah ini, kalau tidak seperti ini, bagaimana kalau seorang notaris atau PPAT dalam menjalankan alur pekerjaannya, kalau ada klien, setelah ada klien seperti apa, bagaimana terus misalnya suruh ngedraft, harus bagaimana kalau misalnya tadi antara parti akta dengan ampelok akta itu seperti apa prosesnya, terus nanti ketika harus, jadi notaris itu harus membacakan apa para pihak, apa kayak gugatan itu ya di dalam persidangan dianggap dibacakan, boleh enggak kalau dianggap dibacakan. Begitu ya. Ya kalau di persidangan itu kan kalau gugatan kan dianggap dibacakan. Walaupun ketentuannya tidak boleh dianggap seperti itu kan. Tapi ya monggo saja. Nah, itu SOP-nya seperti itu. Harus dibacakan. Jadi tidak hanya asal membuat, tapi nanti terus dibacakan aknya. Jadi memahamkan kepada para pihak. Ini loh maksudnya seperti ini loh maksudnya seperti ini, dan seterusnya. Mempelajari bentuk dan sifat akta. Kita di perbedaannya akta parti akta dengan ampelok akta. Ya, bedanya legalisasi dengan war making. Terus cover note, ada ya Mas ya, cover note. Ya Pak. Cover note juga ada. Itu apa? Bagaimana kalau dulu setahu saya dulu ya, pernah di-share oleh Bu Anissa itu di grup dosen. Itu dulu ada
notaris pada zaman Belanda itu hanya membuat akta jual beli dalam satu lembar saja aktanya. Saya sempat mendokumentasikan tapi lupa di mana nih. Ada juga seperti itu. Sama lah saya pikir. Nah, harapannya nanti juga teman-teman ya penugasannya juga ada yang dengan membuat akta gitu ya. Jadi apa yang maksud premis, apa yang maksud komparisi, isi aktanya itu apa saja, bagaimana penulisan isi akta, terus kenapa saksi kok harus dari kantor tersebut, boleh enggak kalau saksi dari orang lain. Itu bisa juga jadi kajian menurut saya, jadi kajian fokus store-nya. Saya ada lugu saja nanyanya sama pembimbing instansi magang. Pak, Bu, kalau saya baca di beberapa akta notaris itu, akta notaril itu, kok kenapa saksinya kok mesti staf kantor notaris tersebut sih? Boleh nggak sih kalau dari kantor lain atau mungkin dari orang lain di luar orang kantor karyawan tersebut? Terus kalau misalnya tidak boleh, kalau misalnya ternyata suatu saat terjadi seperti itu, apa konsekuensinya? Itu kan bisa juga dijadikan fokus store Anda. Itu ya, saya pikir dari saya intinya nggak usah defensif, Anda harus menyerang gitu. Dengan 4-3-3 atau 4-4-2 atau 4-2-3-1. Jadi konsepnya menyerang, jangan parkir bus 3-6-1 atau 4-5-1 gitu ya. Formasi sepak bolanya Jose Mourinho. 3-6-1, parkir bus. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan terkait dengan pembekalan pemagangan, bisa langsung ditanyakan, sebutkan link dan namanya ya. Semoga tambah ruwet, biar nanti pertanyaannya ketika magang jadi banyak. Jadi saya provokator saja lah, nggak apa-apa. Ya, sebagai provokator, walaupun nanti, ternyata ngawur tuh Pak Eko itu, ya nggak apa-apa, saya nggak akan marah kok. Ya kalau saya pintar jadi notaris lah kan gitu. Notaris, saya nggak notaris. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada ya selesai. Gitu ya. Enam 6,7 skala Richter gempanya. Besar. Ingat 2006. Belum lahir ya 2006 ya, belum masuk fakultas hukum ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah sekali. Ada yang rusak parah juga ini, di mana ini? Yang rusak parah. Baik, mungkin belum ada Pak yang bertanya. Ya, kalau tidak ada ya diakhiri saja kalau tidak ada. Ya, mungkin jadi kalau misalnya memang belum ada, nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan di tengah jalan atau pada saat mau magang bisa ditanyakan ke admin pemagangan atau asisten atau bisa juga ke dosen pengampunya. Gitu ya, teman-teman. Ya, sudah Pak? Sudah bisa berdiri?
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti proses pemagangan berjalan dengan lancar dan dimudahkan atas semuanya, dan sampai akhir nanti bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan saya harapkan kerjasama dari teman-teman semuanya, tidak bisa asisten saja, tidak bisa dosen saja, tidak bisa mahasiswa saja, tapi merupakan kekuatan sinergitas dari Trisula itu ya, termasuk pembimbing instansi magang ya. Jadi harapannya bisa kerjasama dengan baik sehingga bisa menghasilkan atau bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Titi. Mbak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko atas materi yang telah disampaikan. Sebelum saya akhiri pembekalan pada sore hari ini, saya akan ada sesi foto terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi dimohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Foto akan dilaksanakan 2 kali karena di sini ada 2 slide ya di dalam Zoom. Ya, yang belum dinyalakan kameranya silakan dinyalakan. Oke, baik. Saya hitung ya. Hitungan ketiga. Slide pertama 1, 2, 3. Baik, sudah. Untuk slide yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas atensinya teman-teman, dan saya sebagai MC memohon maaf apabila dalam memandu acara pada sore hari ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya end meeting for all ya teman-teman.